Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita harus membaca doa sebelum melaksanakan pembelajaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, pembelajaran hari ini mengenai tentang adab-adab sholat dan zikir. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sholat dan zikir. Yang kedua, adab-adab sholat dan zikir. Yang ketiga, hikmah-hikmah dalam sholat dan zikir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat dan zikir dulu. Pengertian sholat secara bahasa adalah doa. Paham toh? Menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang wajib diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, ada pengertian zikir. Pengertian zikir menurut bahasa adalah mengingat, ingat pada Allah. Garis bawah ini. Ingat. Mengingat itu seperti apa? Dalam hal ini yang dimaksud ialah mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, dengan Allah dengan penuh keyakinan hati. Itu ya. Setelah itu ada adab-adabnya sholat dan zikir. Yang pertama, adab sholat ada 5. 1. Menjaga waktu dan batas-batasannya. Yang kedua, membersihkan tempat sholat. Yang ketiga, memakai pakaian terbaik. Yang keempat, menghayati dan menikmati sholat. Dan kelima, mengkhusyukkan diri. Adapun adab-adab zikir. Yang pertama, 1. Ikhlas dalam berzikir. Yang kedua, membaca zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, memahami makna zikir. Yang keempat, tempat yang suci dan khusyuk. Yang kelima, tempat yang sunyi dan mata yang terpejam. Saya akan menjelaskan dulu dari adab-adab sholat. Yang pertama, menjaga waktu dan batas-batasannya. Ini maksudnya kita harus sholat dengan tepat waktu. Yang pertama, waktunya sholat harus cepat-cepat sholat. Ketika ada adzan, ketika ada qomat, langsung menuju ke masjid melaksanakan sholat. Yang ada batas-batasannya, batas-batasannya itu maksudnya ada akhir dalam sholat. Contohnya kita itu sholat subuh jam 4:30 gitu, jam 4 sampai terbit fajar. Jam 6
sudah waktu batal. Yang kedua, zuhur, waktunya jam 12 siang sampai jam 2 siang. Yang sholat sore itu waktunya jam 3 sore sampai maghrib. Ada syafaq merah, itu waktu terakhir batasannya. Ada sholat maghrib, maghrib itu jam 6 sampai jam 7, sampai syafaq merah tenggelam, itu sudah waktu masuk isya. Yang terakhir sholat isya, itu dimulai jam 7 malam sampai jam 5 siang, sampai subuh, sampai jam 4 sampai terbit. Itu batas-batasannya. Intinya itu kita harus menjaga waktu dalam sholat. Intinya itu yang pertama, garis bawahi, menjaga waktu. Menjaga waktu ini kita harus sesegera mungkin melaksanakan sholat di tepat waktunya. Ini itu. Yang kedua, membersihkan tempat sholat. Membersihkan tempat sholat itu harus keadaan suci dari hadas dan najis. Harus serapi mungkin. Bersihkan sampai terlihat suci. Yang ketiga, memakai pakaian terbaik. Nah, ini harus memakai busana muslim. Kalau sholat itu adabnya tidak boleh memakai kaos. Adabnya kurang memakai kaos. Kita akan menghadap Sang Maha Kasih, Sang Khalik. Kita harus memakai pakaian yang rapi, baik. Contohnya busana muslim. Ya, hem kayak gini, hem. Tidak boleh pakai kaos. Adabnya tidak baik ya. Terus pakai wangi-wangian, nah itu sunnah. Wangi-wangian pengharum, wangi-wangian. Dia paham tak? Wangi-wangian. Yang keempat, menghayati dan menikmati sholat. Nah, ini menghayati itu ketika sholat Allahu Akbar, kita harus dik, mantap. Gusti Allah diberatkan di mata kita itu ada Allah di depan kita. Dan menghayati mulut kita itu membaca doa-doa sholat kayak Al-Fatihah alhamdulillah harus mengerti maknanya. Nah, itu artinya harus dimengerti. Dan khusyuk menurut wali-wali serosan, kita harus mengusulkan hati dan jiwa kita. Roh kita itu batinnya dan lahiriah itu harus menyatu dengan Allah. Menghayati, dinikmati, dihayati dengan baik ketika sholat. Yang kelima, mengkhusyukkan diri. Mengkhusyukkan diri itu khusyuk dalam sholat. Dalam sholat sama seperti ini, menghayati dan mengkhusyukkan diri itu kita sholat harus khusyuk menghadap Allah dengan sepenuhnya. Kita sebagai hamba menghambakan diri kepada Sang Khalik, itu Allah, dan sepenuh-penuhnya harus yakin. Ada yang ditanyakan dari sini? Buatan pun paham sih? Tanya ya kok bisa paham. Membersihkan tempat sholat itu tempatnya harus suci, intinya tempatnya harus suci. Ngerti? Nah, saya akan menjelaskan tentang adab-adab zikir. Yang pertama, ikhlas dalam berzikir. Yang kedua, membaca zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang pertama, ikhlas dalam berzikir. Maksudnya ikhlas dalam berzikir itu kita harus, hati kita harus ikhlas, lapang dada. Ketika mengerjakan sesuatu harus ikhlas dari kita.
Maknanya ikhlas itu banyak banget. Kalau ikhlas menjalani, jadi kita akan menjadi tenang, damai, dan sentosa. Ya, yang kedua, membaca dzikir yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dzikir yang dicontohkan banyak loh, salat nariyah, Allahumma sholli silakan. Salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, astagfirullahaladzim. Salawat nariyah. Benar-benar yang membaca salawat yang dicontohkan Rasulullah, nah salat nariyah benar-benar. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi dan halu bil qadu atam fariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihi rabaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma tumilak. Salam Nabi Muhammad. Yang ketiga, memahami makna zikir. Memahami makna zikir itu membaca dan mengucapkan kalimat syahadat, kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, 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 alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, itu memahami makna zikir. Membaca dan mengucapkan kalimat syahadat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tempat yang suci dan khusyuk. Ketika zikir itu harus di tempat yang suci dan khusyuk. Contohnya di masjid, di yang tidak ada keramaian lah. Yang kelima, tempat yang sunyi dan mata yang terpejam. Tempat yang sunyi itu di tempat yang tidak ada penghuninya orang, tidak ada penghuni orang. Di situ dalam keadaan gelap. Kita harus mata kita sudah terpejam, yakin, pikir, yakin mengenal Allah SWT dan mengucapkan kalimat syahadat yang khusyuk.